فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Ikhwanul kiram wa akhwatul karimat, masih pada kajian kita Hajrul Mubtadi', membuka salah kebidahan yang bergerak kepada kita dari awal pembahasan kitab ini masuk dalam materi akidah. Kita bahasa wala dan bara. Judul bab yang telah kita kaji adalah pembahasan yang ketujuh tentang praktiknya para sahabat sebelum menuju mereka. Akan kaidah penting ini dalam keseharian mereka ketika menghadapi pelaku kebid'ahan. Beliau bawakan kepada kita semacam alur cerita kapan pertama kali syariat ini dipraktikkan, ketika muncul generasi fitnah ditandai dengan terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Disitulah mulai masuk penyusup ke dalam agama Islam yang tadinya mereka menyembunyikan apa yang kini mereka tampakkan. Setelah kemunculan fitnah bid'ah, beberapa contoh beliau sebutkan fitnah Qadariyah, fitnah Khawarij, fitnah Rafidhah, fitnah Murji'ah, dan terus bermunculan fitnah-fitnah yang baru. Para ulama pada barisan paling terdepan mereka adalah para sahabat disusul tabi'in dan tabi'ut tabi'in tampil untuk membantah keberadaan bid'ah serubus pelaku kebid'ahannya. Datang pujian dari Nabi SAW tentang orang-orang yang tampil untuk menjaga agama ini. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, kata Nabi SAW, "Yahmilu hadzal ilmi min kulli khalaqin udulu yanfuna anhu tahriful qawlin wa intihalul mubtilin wa ta'wilul jahilin." Kata Nabi SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahmatullahi alaih, ilmu ini dipikul oleh masing-masing generasi. Ada pihak yang adil. Jadi Rasulullah mensifati bahwasanya ada ahlul ilmi yang berhukum dengan keadilan pada masing-masing generasi. Apa mereka amalkan? Yafuna anhum tahriful qawli wa ittihadul mubtili wa tahriful jahilin. Mereka menafikan dari pelaku kebid'ahan tersebut pada masing-masing generasi orang-orang yang memalingkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang berlebih-lebihan. Kemudian pelaku kebatilan dan juga orang-orang yang mentahrif, menyimpangkan pendalilan kitab dan as-sunnah dari kalangan orang-orang jahil. Imam Ahmad rahmatullahi alaihi beristidlal dengan hadis ini mengatakan bahwasanya di setiap generasi ada dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disifati mereka adalah orang-orang adil. Yahmilu hadzal ilmi min kulli khalafin udula.
Namun ahlul ilmi yang adil tersebut, mereka memiliki kriteria. Kapan dibilang adil? Wah, ahlul ilmi banyak. Namun dijuluki dengan keadilan ketika mereka membersihkan agama Allah Subhanahu wa taala dari tahrif, dari intihal. Orang-orang yang mentahrif agama ini. Dan tidak setiap alim ulama bisa menegakkan satu syariat ini. Belum tentu. Kita akan baca berikutnya. Kata Syekh Abu Zaid rahmatullahi alaih, "Wa ma zala hadha an-nahju sawi syari'an fi hayatil ummati ya'tamidunahu fi muwajahatil mubtadi'ah." Kita artikan. Dan senantiasa metode yang lurus ini teramalkan dalam kehidupan umat. Beliau katakan selalu ada. Di setiap generasi ada metode yang lurus ini. Ini hajrul mubtadi'. Ya'tamidunahu fi muwajahatil mubtadi'ah. Mereka bersandar dengan metode yang lurus ini untuk menghadapi ahlul bid'ah. Jadi seperti ini. Di setiap generasi yang namanya ahlus sunnah wal jamaah, yang namanya ashabul hadis, menyikapi ahlul bid'ah dengan cara dihajar. Ini yang kita khawatirkan kalau seandainya kita orang yang mengaku ahlus sunnah, yang mengaku salafi, kemudian tidak mengamalkan ini, jangan sampai kesalafian kita cuma pengakuan tanpa ada bukti nyata dengan cara memboikot ahlul bid'ah. Karena salafi adalah hajar ahlul ma'asi. Ahlus sunnah adalah hajar. Tidak bisa dipisah satu sama yang lainnya. Ketika kau mengaku ahlus sunnah, kau harus menghajar ahlul bid'ah. Kalau tidak, nah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Khalatu amalan sholihan wa akharu sayyi'ah." Ya, ada sebagian orang yang mereka mencampur adukan antara amalan kebaikan dan amalan keburukan. Terserah mau dituding bahwasanya dia adalah ahlu tahdzir. Wah, ini sebenarnya bukan celaan. Kalau kita menilik lebih mendalam bahwasanya ini sebenarnya julukan. Maksud kami ini adalah julukan baik. Dikatakan ahlu tahdzir. Karena di antara syariat Islam yang tegak berdiri di atasnya ashabul hadis adalah jar wa ta'dil. Jar yang mencela orang yang pantas untuk dicela, ta'dil yang memuji orang yang pantas untuk dipuji. Salafi tanpa jar wa ta'dil bukan salafi namanya. Kata beliau berikutnya, mudawwanan bi asanidihi fi kutubis sunnati. Tertera dengan periwayatan sanadnya dalam buku-buku sunnah. Jadi ini sesuatu yang tercatat, dijadikan sebagai ideologi oleh ahli sunnah. Sampai pada titik ini beliau selalu tandaskan kepada kita bahwasanya ini bagian daripada akidah. Seseorang mengaku ahli sunnah harus berakidah dengan akidah ini, mengimaninya, mempercayainya, mempraktekkannya. Ini kita terima dari warisan para pendahulu kita. Dimulai dari Nabi SAW, beliau boikot orang yang pantas untuk diboikot. Diwarisi oleh murid-murid beliau, sahabat, sampai pada generasi kita ini. وهذه جملة من المرويات في هذه الوظيفة الشرعية بخصوصها عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. Kemudian ini beberapa periwayatan dalam tugas syar'i ini. Bila kata ini tugas, masing-masing
di antara pengaku pecinta Nabi, pecinta sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengemban tugas ini. Wailah karena dengan satu amalan inilah sunnah sampai kepada kita di zaman ini. Kita lihat dengan mata kepala kita, kita dengar dengan telinga kita, dengan begitu manisnya tanpa ada tercampur baur dengan yang pahit. Karena apa? Karena seperti ini. Kalau tidak ada yang tegak dengan hajar mubtadi, niscaya akan sampai kepada kita sunnah yang bisa jadi tercampur dengan kebidahan. Makanya kita patut berterima kasih kepada para pendahulu kita dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, dari kalangan ashabul hadis, karena penjagaan mereka terhadap syariat sunnah yang suci ini sampai kepada kita dengan begitu bersihnya, sucinya, murninya, tanpa ada tercampur baur. Demikian juga kita punya generasi berikutnya dari anak cucu yang hendaknya kita warisi kepada mereka juga dengan cara ahlul bid'ah kita hajar. Jangan sampai campur baur di dalamnya. Sunnah dengan bid'ah, maksiat dengan ketaatan. Akhirnya mereka menerima dari kita, generasi yang sekarang ini, sesuatu yang sudah terkontaminasi. Makanya hal ini terus dijaga, dilestarikan, dipelihara. Sebagaimana kita mengambil warisan ini dari para pendahulu kita. Lebih khusus lagi, beberapa orang dari para sahabat, semoga Allah meridai mereka semua. Dan yang setelah mereka, mulai beliau masuk menyebutkan satu persatu tentang contoh-contoh praktek para sahabat terhadap kaidah ini. Kalau ini diskusi tentang ahlul bidah, pada bab yang sebelumnya tentang maksiat. Kalau ini tentang khusus ahlul bidah. Yang pertama, Fahada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma lamma akhbarahu Yahya bin Ya'mar anil qadariyati qala. Nama pertama yang disebutkan adalah inilah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Salah satu dari Abadilah. Yang dijuluki dengan Abadilah, 4 orang Abdullah. Yang di zaman mereka sumber-sumber ilmu dikembalikan dan dirujukkan kepada mereka. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair. Ketika para sahabat kibar telah meninggal, tersisa mereka yang di zaman Nabi SAW masih muda belia, remaja. Mereka lah jadi tempat rujukan di satu zaman. Makanya mereka dijadikan Al-Abadin. Salah satunya di Abdullah bin Umar. Ketika Yahya bin Ya'mar memberitakan kepadanya tentang Al-Qadariyah, firqah yang muncul pertama kali di Irak, dalam Basrah atau Kufah, yang mengatakan Al-Amru Unuf. Mereka mengingkari tentang qadar, mengatakan bahwasanya Allah hanya mengetahui apa yang telah terjadi, yang belum terjadi Allah tidak tahu. Dia mengingkari tentang qadar. Qala kata Ibnu Umar, ini intinya di sini. Beliau nakilkan kepada kita sebagai bentuk penghajaran Ibnu Umar kepada firqah Al-Qadariyah. Idza raja'ta ilaihim faqul lahum. Ibnu Umar yaqulu lakum innahu minkum bari'un wa antum minhu bura'a. Abdullah bin Umar sampaikan kepada Yahya bin Ya'mar, sampaikan pesan dia kepada Al-Qadariyah di daerah Irak. Apabila engkau kembali kepada mereka, katakan kepada mereka bahwasanya Ibnu Umar sampaikan kepada mereka, dia berlepas diri dari kalian dan kalian berlepas diri dari Ibnu Umar. Pengakuan berlepas diri. Dan ini masyru', ini disyariatkan. Bahkan ini yang sepantasnya. Setiap jiwa yang mencintai sunnah Nabi SAW hendaknya ada pengakuan ini dalam dirinya. Berlepas diri dari bid'ah, berlepas diri dari pelaku kebid'ahan. Al-Quran yang mengatakan demikian. Laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah. Ibrahim, suri teladan dan panutan yang Allah perintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk mencontoh beliau dalam pengambilan agama. Summa auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifan. Ibrahim katakan kepada umatnya,
kepada kaumnya yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Ini berlandaskan kitabullah. Praktek Ibnu Umar berlepas diri dari Al-Qadariyah berlandaskan kitabullah. Jadi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berlepas diri dari pelaku kemaksiatan di zaman tersebut. Nah, kalau begitu lebih pantas yang berlepas diri darinya adalah kebid'ahan, karena bid'ah lebih besar daripada dosa maksiat. Pada satu peristiwa, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sayfun min suyufillah, salah satu pedang dari pedang-pedang Allah. Dia diangkat oleh Nabi SAW menjadi pemimpin perang. Kami sebutkan oleh sejarawan menyebutkan tentang dia radhiyallahu anhu sedikit arogan dengan kepemimpinannya, tegas. Nah, ketika dilaporkan kepada dia bahwasanya sebagian anak buahnya, anggotanya dari kalangan kaum muslimin tidak mau tunduk kepada peraturannya, dilaporkan kepada dia, akhirnya dia ingin memberikan hukuman. Pada sebagian perjalanan perang, semacam bagian logistik, tukang masak memberitahukan bahwasanya kami turun di tempat ini, kami ingin masak. Kemudian tempat ini jarang sekali dijumpai batu. Kami hanya dapati 2 batu yang kami butuhkan 3 untuk mendudukkan periuk panci masak. Nah, kami punya cuma 2. Kalau tidak ada batu yang ketiga, kami tidak bisa memasak. Akhirnya Khalid bin Walid teringat bahwasanya ada tadi salah seorang yang keluar dari kepemimpinan dia, akhirnya dipanggil dia, penggal lehernya, jadikan kepala dia sebagai batu yang ketiga. Berita ini dilaporkan sampai ke telinga Nabi SAW. Akhirnya beliau mengatakan, Allahumma inni abra ilaika mimma sana'a Khalid, wahai Allah, aku berlepas diri kepada engkau dari apa yang diperbuat oleh Khalid. Nah, karena dia bagaimanapun adalah kaum muslimin, meskipun keluar dari kepemimpinan, tapi tidak sampai tingkatan itu dibunuh, apalagi dipermalukan dengan cara kepalanya dijadikan sebagai dudukan panci, sebagai batu ketiga. Lihat, Nabi SAW berlepas diri dari perbuatan Khalid yang beliau anggap menjadi maksiat. Kalau begitu, kebid'ahan lebih parah. Jadi Ibnu Umar melakukan sesuatu yang syar'i berlandaskan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masih pada Kitabul Iman di awal-awal Sahih Muslim. Nah, ini contoh pertama. Yang mana Ibnu Umar adalah suri dan panutan. Yang kedua, Wan Mujahid rahimahullah qala, Mujahid bin Jabir tabi'i kabir, ahli tafsir. Kata Mujahid, qila li Ibnu Umar, dikatakan kepada Ibnu Umar, inna najda yaqulu kadza wa kadza. Dikatakan kepada dia bahwa saya Najda, dia seorang tokoh kaliber dari Khawarij. Al-muhim, perkataan dia menyelisihi akidah kaum muslimin. Baru diberitakan tentang apa yang diucapkan oleh Najda ke telinga Ibnu Umar. Kata Mujahid, faja'ala la yasma' minhu karahiyata an yaqa fi qalbihi minhu syai'. Ketika diberitakan tentang Najda dan ucapannya yang menyelisihi akidah kaum muslimin, Ibnu Umar tidak mau mendengar. Dia tidak suka, jangan sampai yang disampaikan ke telinga dia tersebut masuk dan tertancap di dalam hatinya. Tahu sendiri Ibnu Umar siapa? Muridnya Nabi SAW. Kau memiliki fondasi ilmu hadis dari beliau. Namun ketika ada sesuatu yang mungkin bisa membahayakan pemikiran dia, akidah yang sudah ada tertancap, jangan sampai masuk dalam hatinya sesuatu yang bisa merubah tersebut, dia nggak mau mendengar. Padahal kalau dari sisi fondasi ilmu, tahu sendiri siapa Ibnu Umar, hanya saja dia tidak mau.
yang sampai tertancap. Kalau Ibnu Umar melakukan hal tersebut, niscaya kita lebih pantas. Wailah kita dibanding dengan Ibnu Umar, tidak ada apa-apanya. Dari sini barakallahu fikum jami'an, kita ambil pelajaran yang mungkin masih terjadi pada sebagian ikhwah. Terkadang dengan tidak malu menceritakan kepada kami bahwasanya aku pernah mendengar rekamannya Dzulqarnain, rekamannya Uwas, rekamannya Adi Hidayat, rekamannya fulan dari kalangan ahlul bidah. Nah, hal ini perhatikan. Ibnu Umar tidak mau dengar. Kalau begitu tidak pantas untuk didengar. Tidak perlu dengar dari mereka. Karena bisa jadi apa yang kita dengar dari mereka adalah ternyata hanya syubhat yang tertancap dalam dada kita, yang kalau sudah tertancap sangat sulit untuk dihilangkan. Hentikan untuk mendengar rekaman-rekaman dari ahlul bidah. Ilmu sudah ada, tinggal dipraktikkan. Tak akan terdengar lagi esok harinya bahwasanya bagaimana syubhat, membantah syubhat ini dari kalangan Dzulqarnain. Cara membantahnya adalah enggak usah dengar. Paling mudah. Enggak usah dengar. Karena kalau mendengar, akan masuk. Kita punya waktu terbatas. Satu hari hanya 24 jam. Mengkaji ilmu hanya 1 jam. Tersibukkan dengan yang tidak pantas. Walaupun kita semuanya butuh untuk menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran bukan gampang. Butuh waktu yang luang. Kita butuh untuk mempelajari tentang nahwu shorof. Butuh waktu yang banyak. Kita perlu mempelajari untuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Daripada membuang-buang waktu untuk mendengar yang tidak ada manfaatnya, jangan. Kalau ditanya lagi esok hari kita akan menjawab bahwasanya bagaimana cara membantah syubhat ini. Caranya adalah jangan didengar. Titik. Nah, mungkin ini sempat kita ambil 2 contoh dari Saif penukilan Hajar Mubtadi dari kalangan sahabat, masih dari satu sahabat yang sama. Insyaallah akan datang pada pertemuan berikutnya dari sahabat-sahabat yang lain seperti Ibnu Mas'ud, datang juga dari Abu Umamah Al-Bahili dan beberapa orang sahabat yang lainnya. Nah, barakallahu fikum jami'an. Itu mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita ambil pada pertemuan kita di malam hari berbarakah ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.